masih ingat. Pertama, alasan saya di sini sekali lagi bukan jadwal, tapi alasan saya di sini adalah hubungan, gitu. Cuman itu, saya nggak yang lain, gitu. Saya kenal gembala saudara dan istrinya lama banget sejak tentara Jepang mendarat di Ciwidey waktu itu. Tapi maksud saya hubungan, artinya penting karena saya mengembalakan 25 tahun di Ambon tahun ini. Nah, kalau ngomong gereja tuh banyak banget, saya harus ngakui sebagai gembala, cacatnya banyak banget, ya, banyak gitu. Padahal gereja punya Tuhan, jadi apa ya? Nah, saya coba ingat, waktu saya kesini 1 tahun lebih yang lalu, saya ingat sekali kalian baru mulai. Jadi waktu itu Tuhan kasih pesan tentang new seasons. Jadi kamu masuk di musim yang baru. Tapi sebagai keluarga, sebagai sahabat saya seperti belum lihat satu perubahan yang begini. Tidak berdiri untuk menyalahkan siapa, tapi berdiri saya mau stimulasi kita semua punya roh di sini dari siapa saja. Seperti mari kita definisi ulang kekristenan kita. Mari kita definisi. Saudara, gereja banyak di Bandung banyak gereja. Tapi apakah kota ini tahu ada Tuhan di gereja? Itu saudara mesti tahu agenda Tuhan di akhir zaman ini. Saya nggak khotbah akhir zaman, nggak. Tapi kita perlu tahu sepertinya Tuhan sedang di luar agenda. Gereja punya agenda sendiri itu. Saya bertanya-tanya untuk diri saya. Saya 25 tahun di Ambon. Saya bilang begini aja nih. Udah, kota saya begini aja. Kira-kira 35 tahun lalu saya bergabung dengan satu gereja yang visinya kampus. Namanya Maranatha Campus Ministry. Itu 35 tahun lalu. Untuk menjadi jemaat, dihitung sebagai jemaat, saya harus lulus 2 kelas. Yang pertama disebut foundation class. Itu dari awal, dari nol, bertobatan sampai semuanya. Setelah lulus itu belum jadi jemaat. Nah, kalau belum jadi jemaat tuh gini, kalau lu mati nggak diurus, urus sendiri. Sadis kedengarannya, gitu. Lu boleh gereja, tapi kalau ada apa-apa, gua nggak urus lu, gitu. Karena kamu belum jemaat. Nah, setelah itu ada kelas yang kedua namanya Covenant Life. Nah, di Covenant ini 8 minggu kelasnya. Nah, ini lulus nanti namamu dibaca di depan. Wah, itu jemaat sorak-sorai. Nah, yang lulus inilah yang Covenant. Nah, yang Covenant ini gereja urus dari lahir sampai mati diurus. Apa aja, itu namanya Covenant. Dalam Covenant itu apa aja kesulitanmu, gereja urus banget. Nah, gak banyak sih jemaatnya. Gak banyak. Tapi saya bilang wow. Nah, hal-hal ini saya bawa terus sampai saya pindah ke Ambon, ya. Tapi yang saya mau bagi buat saudara, ada satu hal, visinya kampus. Jadi slogannya begini, change campus, change the world. Kalau kamu bisa rubah kampus, kamu bisa rubah dunia. Karena pemimpin-pemimpin masa depan 20 tahun lagi sekarang mereka ada di kampus. Nah, jadi caranya mesti rubah mereka. Nah, adik saya di Australia, dia lebih dulu berapa tahun dari saya ada di komunitas seperti ini. Nah, apa yang mau saudara tangkap ini? Karena tadi saya ngomong, gereja banyak di Bandung. Tapi apakah kota ini masyarakatnya tahu nggak, heboh nggak bahwa ya ada Tuhan loh di gereja? Nah, pelajarannya gini, salah satu pelajarannya, ada seorang bernama Lenin. Dia memuridkan 17 orang mahasiswa. Hanya 17 orang. Dia muridkan mereka, dia ajar mereka tentang paham Marxis. 20 tahun. Dia muridkan mereka masuk di murid. Dalam 20 tahun setelah dia muridkan, mereka rebut satu bangsa jadi komunis.
namanya Uni Soviet. Pertanyaan saya, berapa puluh tahun gereja di Bandung? Kira sudah menangin apa? Apa yang kita rebut? Ya itu nabrak seluruh. Hanya 20 tahun satu bangsa bisa jadi komunis. Dari 17 orang mahasiswa yang diabolisikan. 70 tahun kemudian 2/3 dari seluruh dunia dalam pengaruh komunis. Nggak pakai Roh Kudus, saudara. Nggak ngomong Yesus. Siapa nih yang hebat? Nah, ada apa? Ada salah apa? Ada 3 dimensi. Dimensi pertama yang saya sebut itu perjanjian lama. Dalam dimensi pertama itu, Tuhan itu kalau mau bicara sama manusia, nggak langsung. Dia pakai orang-orang pilihan yang disebut para nabi itu. Jadi nabi-nabi harus dengar Tuhan, baru nabi berbicara kepada manusia. Bahkan raja nggak bisa bertindak mengambil keputusan, raja tidak akan berperang kalau dia tidak datang ke nabi dan tanya, gue boleh perang nggak? Sekalipun dia berkuasa, dia nggak bisa, dia nggak berani, bukan itu. Karena dia yang menentukan lu mati apa hidup tuh suara nabi ini. Hebat kan? Ini realitasnya tuh ada di luar. Jadi si nabi mah nggak biasa, tunggu Roh Kudus harus datang urapi dia, Roh Allah menghinggapi dia, baru dia bisa bernubuat, baru dia bisa menyampaikan pesan Tuhan. Dia nggak bisa sesukanya. Nah, itu dimensi yang pertama. Berapa? Ribuan tahun umat hidup dengan cara dituntun seperti itu, mendengar suara Allah hanya lewat orang-orang pilihan. Kemudian Allah plan berikutnya, Allah ambil keputusan. Saya sudah pakai nabi semua, belum mencapai target lah kira-kira itu. Udah deh, saya datang sendiri deh ke dunia. Yesus datang. Allah jadi manusia. Jadi dia sudah tidak pakai lagi itu nabi-nabi. Dia jadi manusia langsung. Allah bisa bercakap-cakap begini dengan manusia. Tapi ada masalah baru. Bagi manusia sulit percaya bahwa dia Allah. Kenapa? Anak tukang kayu. Bagaimana saya percaya dia Allah? Karena Injil menulis, kita kenal bapaknya dan ibunya. Hanya anak tukang kayu. Bagaimana dia bilang dia Allah? Cuman karena dia buat tanda-tanda mujizat, gempar tuh kota. Tapi sungguh Allah dia. Allah jadi manusia, Allah di dalam daging. Jadi saya sebut ini dimensi daging, dimensi yang terbatas. Dalam dimensi terbatas ini, mujizat tuh kayak daun berguguran, nggak ada yang nggak jadi. Yesus bikin apa aja, orang mati bangkit dan semua saudara tahu itu. Tapi terbatas, karena dia dibatasi oleh daging. Jadi kalau waktu itu 2000 tahun lalu kamu mau ketemu Tuhan, lu mesti ke Israel. Oke, sebelum Yesus naik ke sorga, dia ngomong satu kata. Lebih baik aku pergi. Sebab dia yang akan datang itu lebih besar dari aku. Saya terjemahin bebas, sebab dia nanti yang akan datang, dia gak sama saya. Dibatasin kayak gini. Dia tinggal di dalam kamu kalau kamu percaya. Dia tinggal di dalam kamu. Lalu supaya barang siapa yang percaya, cuman itu syaratnya cuma satu, nggak sulit. Barang siapa percaya kepadaku, kalau dia sudah masuk, barang siapa percaya kepadaku, ini Yesus bilang, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku buat bahkan lebih besar. Sekarang sudah lebih dari 2000 tahun, mana yang kita buat? Apa yang menghalangi kita? Kita nyanyi tentang Roh Kudus. Ini yang saya bilang, kita perlu definisi kembali.
Gereja di Kisah Para Rasul, jemaat mula-mula, hidup 200 tahun nggak punya Alkitab. Nggak punya. Kamu punya Alkitab. Mereka nggak punya 200 tahun, nggak sedikit. Tapi mereka kenal Tuhan begitu nyata, tanpa bantuan media, tanpa apapun. Nggak ada Alkitab. Kamu punya library, kamu punya semua judul, banyak banget seri tentang iman, tentang Roh Kudus, semua kamu punya. Mana. Kita gagal mewujud nyatakan Kristus yang ada di sini. Ada cacat teologis, ada cacat banyak sekali di gereja yang semuanya keren padahal. Termasuk saya punya gereja semuanya. Macam-macam kita bikin, kita pakai lighting dan semua, tapi mari. Apa yang menghalangi? Gereja modern berdoa yang goyang orangnya. Hurra baba dalam nama Yesus. Cuman itu. Sampai kalau orang gak kenal Tuhan, lihat itu kenapa orang sakit ya katanya. Kita berdoa goyang-goyang. Di Kisah Rasul mereka berdoa rumahnya yang goyang. Ada apa yang menghalangi kita sampai kita nggak hidup dalam dimensi yang tidak terbatas ini? Kalau saya bicara ini, pertama buat diri saya, buat semua pemimpin di gereja, bukan saudara. Ada salah, ada arah yang salah. Kalau kita seperti menggeser sedikit. Lukas mencatat tanda-tanda ini menyertai orang percaya, bukan menyertai pendeta. No, orang percaya. Jadi itu janji buat semua orang percaya, bukan buat pendeta. Apa? Bangkitin orang mati. Minum racun maut, gak mati loh. Menginjak ular dan kalajengking. Sembuhkan orang sakit, semuanya. Tanda-tanda itu menyertai orang percaya. Jadi orang, yang penting lu orang. Bukan pendeta. Tapi seakan-akan pengajaran ini diambil cuma buat pendeta. Lu belum kayak gua, lu belum full time kan, lu belum kayak gua. Kamu lihat? Pantas kota Bandung gak dimenangkan. Karena semua tunggu hamba Tuhan. Kita suka banget, pendeta-pendeta suka banget, supaya orang bergantung sama kita. I'm the anointed one. Kamu jangan deket-deket ya, 200 hasta jarak kita. Kamu doa puasa, berapa hari? 3 hari, belum apa-apa. Saya 40 hari, sorry. Kamu lihat, kita mulai, wow, legalistik mulai berlaku di, Yang buat saya beda dengan kamu cuma fungsi. Ya, kita semua hamba Tuhan. Kalau enggak kamu mau jadi hamba siapa? Cuman kamu susah ngerti, masa sih Pak? Nah, itu belief system sudah terbangun. Saya orang biasa. Mari saya bilang, ini dia. Saudara, dari pujian, dari penyembahan, dari semua, saya bilang, ini dia kita sini. Mari dengar. Orang percaya, itu janji, itu hak kamu. Apa-apa cari hamba Tuhan, jerawat cari hamba Tuhan, sakit perut cari hamba Tuhan. Kuasa ada di kamu. Pantas gembala cepat mati. Tapi gini, ini tergantung dari ajaran gereja itu sendiri. Kita suka kan? Spesial, tas diangkatin, pintu dibukain. Domba jaga gembala, apa gembala mesti jaga domba sih sebenarnya? Kamu lihat sementara zaman terus berubah dengan drastis, gereja masih di mana? Saudara Google aja dah, kamu lihat sendiri. Yang saya ngomong tadi, kamu dapat.
Dunia dalam pengaruh komunis, nggak main-main. Nah sekarang panggung dunia, saudara, saya nggak perlu sebut mimbar ini kudus banget. Maksud saya nggak mau jadi provokator di sini. Tapi saudara bisa baca, lihat peta politik sekarang. Siapa sekarang lagi di panggung? Lalu kita ngapain? Nggak mungkin kita terlalu Amerika. Prosperity gospel udah bikin kita bergeser jauh banget. Kesaksian kita gini, dulu saya miskin, setelah ikut Yesus saya jadi punya rumah, saya kaya. Dulu saya nggak bisa apa-apa, setelah saya percaya Yesus, wah saya jadi pemain bola dunia, saya bisa begini. Oke. Kalau kamu baca murid-murid bersaksi, Paulus bilang gini, saya murid terbaik di Gamaliel, saya orang yang dihormati, saya keturunan Benyamin. Waktu saya ikut Yesus, 3 kali gue mau mati, gue dirajam, gue dihancurin, berkali-kali gue lapar, gue semua. Beda ya, beda banget. Diberkati, itu semua cuma fasilitas, saudara. Cuma fasilitas, mujizat itu fasilitas. Mujizat fasilitas. Andi undang saya dari Ambon, saya nggak perlu tanya, di gue pakai apa ke Bandung, berenang dari Ambon, nggak usah. Tanggung jawab dia, gue sampai di Bandung, gue tidur di mana, gue makan, gue nggak usah tanya. Kamu tahu nggak kalau kamu melayani, lu nggak perlu bilang Tuhan urapi aku, sorga tanggung jawab urapin lu. Nah tapi kita masih kayak gitu, tandanya sebenarnya kita nggak percaya. Nyanyian kita urapi kok. Coba lihat. Kamu gak percaya. Ini yang saya bilang dimensi ini gini. Christ in you, the hope of glory. Kristus di sini. Di perjanjian lama realitasnya di luar. Mereka mesti tunggu roh Allah datang masuk. Kita gak perlu. Di sini. Realitasnya di dalam. Kita tadi menyembah gak perlu masuk ke hadiratnya, tapi kita sedang seperti itu, kita tunggu-tunggu. No, already in. Kita in the presence. Jadi yang perlu kita pikir adalah apa yang saya mesti buat di dalam hadiratnya. Kamu tadi di WC, kamu sudah di dalam hadirat. Jadi buat saya ada cacat logika, cacat semuanya ini buat saya. Benar saudara, Christ in you. Wow. Kristus di sini. Nah, ini cacat berikutnya. Gereja yang dia kembangkan atau yang menjadi buku panduan dari semua gereja bukan Alkitab. Mereka pakai Alkitab untuk mendukung visi misi mereka. Tapi dasar pijaknya atau buku panduannya bukan Alkitab. Buku panduan adalah sejarah gereja mereka. Reformator mereka. Background saya Kristen, Protestan, Calvinis. Kalau di Bandung ya GPIB. Kalau di Ambon Gereja Protestan Maluku. Ya kan? Calvinis. Apanya yang dikembangkan? Calvinis mengembangkan sejarah gereja itu. Jadi Alkitab dipakai, tapi buat mendukung mereka. Bukan Alkitab yang jadi panduannya. Kan gereja banyak di Bandung. Coba lihat itu. Alkitabnya sama, tapi kita berkelahi. Cuman soal apa? Baptis. Lu baptisnya gimana? Cuci muka. Lo? Gue jongkok, lo, gue berenang, lo, kan berkelahi, ngeri nggak? Gitu. Kenapa? Coba kembali ke Alkitab, aman semuanya, gitu. Cuma hal-hal kecil. Nah kamu lihat, jadi kita sibuk puluhan ratusan tahun, saudara. Karena Injil masuk di Maluku itu, jadi gini. Rasul Maluku namanya Yosef Kam. Dia datang di Ambon itu 1801.
Kekristenan sudah ada 200 tahun sebelumnya. Jadi 1600 sudah ada kekristenan. Nah, saudara sampai sekarang, kalau saya bilang Ambon, apa stigma yang kamu tahu tentang Ambon? Enggak ada, negatif. Tapi kekristenan di sana. Jadi apa? Makanya saya bilang, kita punya agenda sendiri, bukan agenda Tuhan. Prophetic church itu bukan cuma that says the Lord. Prophetic church itu kalau Tuhan bergerak, ada gereja yang siap untuk bergerak bersama-sama. Prophetic people, waktu Tuhan mau buat sesuatu, ada orang yang siap menyambut itu. Ini dia. Jadi kebenaran-kebenarannya tuh terkontaminasi dengan hanya penggalan-penggalan kebenaran. Gitu. Ya, dulu saya di gereja itu, kau bilang bertobat, apa tuh bertobat? Coba lihat. Calvinis mengajar, kalau kita bilang gini, ini misalnya di keluarga, tadi malam saya berdoa, Tuhan bicara, hah? Kamu setan. Tuhan ngomong, emang lu malaikat? Aneh saudara, kalau dengar Tuhan ngomong. Kenapa? Karena diajarin, Tuhan gak bisa ngomong lagi. Udah ada Alkitab. Masuk akal kan? Nah kamu lihat, hati-hati. Kalau kamu dengar firman pakai otak, kamu jadi tahu. Pakai otak terus, jadi sok tahu. Kalau kamu dengar pakai hati, kamu jadi percaya. Tuhan gak diam di otak, karena dia bukan kepingin ditauin. Tuhan memilih diam di hati, karena dia mau dipercaya. Iman bukan intelektual. Iman tidak anti intelektual. Iman lebih tinggi dari intelektual. Mari saya jelasin buat saudara. Kalau saya segala pendekatan saya ke Tuhan hanya mengandalkan intelektual, satu waktu saya jadi ateis. Ulang. Kalau pendekatan saya ke Tuhan hanya pendekatan intelektual, saya bisa jadi ateis. Artinya gini, seluruh indera, kecap, lihat, dengar, raba, cium, semuanya itu ada di dalamnya. Intelektual dan indera hanya percaya kalau bisa ada bukti. Contoh, ini kali kedua saya berdiri di sini. Saya pakai indera pelihat saya. Saya lihat semuanya, seluruh substansinya saya ambil dari penglihatan saya rekam. Minggu depan saya pulang ke Ambon, saya bisa cerita di Ambon. Oh, Pak Andi begini, Ibu Ninik begini, jemaatnya begini, praise worshipnya begini. Kenapa? Sudah saya rekam. Semua saya ambil. Bahkan warnanya, semuanya. Tapi kalau gue buta, gue mau bilang apa? Enggak tahu, enggak bagus. Cuma ada bunyi-bunyi sih, cuma enggak tahu. Kenapa? Terbatas. Indera pelihat saya ada batasnya. Kalau dia buta, selesai. Nah, kalau kamu mau pakai intelektual, kamu mau pakai seluruh indera untuk mengerti perkara rohani, 2000 tahun lalu Yesus mati buat kamu, gimana lu bisa percaya? Lahir aja belum. Yesus sudah tanggung kemiskinanmu, penyakitmu, kutukmu 2000 tahun yang lalu. Bisa. Kamu lihat, nggak mungkin. Iman menggantikan indera kamu. Iman menggantikan semua indera kamu untuk melihat perkara rohani 2000 tahun yang lalu. Tanpa itu lu nggak bisa ngerti. Ini yang membuat kita gereja ada bertahun-tahun, tapi ya begini terus. Ajarannya kemana? Tabur deh, nanti kamu tuai 100 kali. Itu di kasino juga bisa. Ini serius banget. Serius, saudara lihat. Saya mau kamu,
Kamu mesti kritis. Udah begini aja. Christ in you. Yesus di dalam kamu. Iman kontra logik. Iman itu kontra logik. Bukti dari apa yang kamu tidak lihat. Oh, saya harus bisnis properti, baru saya bisa kaya. Itu kan akal, itu intelekmu, itu indera kamu. Ya sudah, nggak usah ke gereja. Benar, nggak usah jadi Kristen. Bukti, ayo keluar, lu lihat orang-orang nggak Kristen, kaya nggak? Saya doain teman saya punya garment. Habis itu kita ngobrol, pendeta memang tukang ngomong, so tahu ngomong. Saya nanya, papi mami gimana? Wah, mereka masih muda, Chris. Kok lu nggak bersaksi? Ih, Chris, mereka terlalu baik. Langsung saya diem. Terlalu baik tuh gimana? Baik banget, Chris. Gua susah lihat salahnya. Lalu, ini gua aja bisnis modalnya dari dia. Ya, terus kamu gak bersaksi? Enggak. Mending gue buktiin sendiri, gue mesti atur bisnis ini baik-baik supaya dia lihat bahwa gue gak salah pilih Tuhan. Tapi kalau gue ngomong, gue cari celahnya gak dapet. Itu di Bogor kalau mau bangun wihara cuman 20 M, hanya 3 orang, Chris. Oh, wihara berapa? 20 M. Bapak gue tuh buka cek, taruh 5 M, NN. Buka cek, tulisnya gitu. Nggak kayak kita di gereja, di ayat-ayatin, suruh angkat tangan semuanya. Lu lihat kan? Kamu lihat. Kalau Christ in me, Christ in you, the hope of glory. Kamu imanmu aktif, biar lu jualan siomay di pasar, itu siomay karismatik, gue mau bilang sama lu. Baca ayat dulu kalau nggak rohani kan. Kisah Rasul 15. Ayat 16. Ada kebutuhan yang begitu besar gereja untuk kita kembali ke pola dasar ini. Gitu. Saya aman karena saya tahu gembalamu kemana dia punya gairah. Artinya saya aman banget. Lihat, kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhan yang akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Terus ayat 17, supaya semua orang lain mencari Tuhan. Lihat, waktu ini kita buat orang lain cari Tuhan. Orang lain itu siapa? Segala bangsa yang tidak mengenal Allah. Oh, udah kita buat belum? Mereka itu, ini kalimatnya bilang, ku sebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Kisah Rasul 15. Itu berita sudah 2000 tahun lalu, saudara. Mari, ini benar orang baru atau pindahan dari gereja lain? Lu kan bukan gereja pertama lu di sini kan? Lu sudah bapak ibu maha hadir di kebaktian sana sakit hati di sini, sakit hati di sini, iya kan? Mari, ngaku lah, ngaku. Coba lihat, bener kan? Coba lihat, ada apa? Ini lihat ya, apakah sorga gak punya ide lagi sampai Tuhan mesti bangun pondok Daud yang telah roboh? Siapa sih si Daud ini, siapa sih? Kita tahu Daud karena ada Alkitab. Dulu siapa yang kenal dia? Sekarang kita tahu karena kita punya Alkitab. 4.000 tahun lalu gak ada yang tahu Daud. Sampai Tuhan mesti kirim nabi kasih tahu supaya cari bapaknya namanya Isai. Di mana sih itu dekat Cicahem tuh, nah lu ke situ, aku cariin. Nah. 4.000 tahun lalu nabi nggak datang ke Bethlehem. Tapi karena ada satu orang ini yang kita sekarang dari Alkitab, dulu cuma Tuhan yang tahu. Cari dia. Wow, saudara, lihat ini.
Lihat ini. Gereja yang Tuhan mau bangun sekarang, saya mau bilang buat saudara, kalian gereja masa depan, tapi belum terwujud. Kalian gereja masa depan, tapi ini belum terwujud. Gereja ini, gereja yang siap menjadi tabut perjanjian di tengah gejolak kehidupan yang kayak gini ini, gitu. Dia jadi kubu, jadi menara yang kuat di tengah-tengah masa sukar. Ini kita membuktikan. Dunia sudah bosan dengar khotbah. Dunia lelah dengar khotbah. Dunia benci dengar khotbah. Dunia mau bukti. Ada nggak kuasa yang bisa mengatasi masalah-masalah hidup? Kita punya jawabannya. Lihat itu. Kita mampu, kita lewati ujian demi ujian, kita lewati gitu. Khotbah kita terlalu witchcraft khotbah kita. Pengajaran sudah begitu. Tahun percepatan, apa sih nanti lu nggak ngalamin, lu murtad nanti. Mesti bertobat sebenarnya semua pemimpin-pemimpin ini. Saya percaya proses. Tuhan itu proses. Kita kayaknya kita yang nentuin, kayaknya kita gimana sih? Wow. Ini gereja yang benar kalau menurut Kisah Rasul ini, gereja menjadi instrumen yang membuat seluruh musuh bertekuk lutut di bawah kakinya. Kalau Christ in you, kamu datang ke penyakit bilang, pergi penyakit. Kalau Christ in you, kamu datang ke persoalan, kamu bilang persoalan, pergi. Keadaan bukan kebenaran. Dokter bilang, kamu kanker, itu keadaan. Iman bilang apa? Kamu mau join sama siapa? Ini masalah kita. Kita nggak dibangun seperti ini. Kita dibangun dengan janji. Tabur, makanya tabur. Apa pondok Daud? Mari gue bilang, apa pondok Daud itu? Sorry, saya mesti bilang, ngaku bawa pergerakan pondok Daud. Enggak, bohong. Kamu lihat, satu yang paling kontradiksi di Israel. Ada dua tabernakel berlangsung di zaman yang sama. Tabernakel Musa masih berlangsung. Daud bikin tabernakel sendiri. Tuhan tidak suruh. Dengar, Tuhan tidak suruh. Makanya para teolog bilang begini, kenapa Daud tidak mati? Dia buat yang Tuhan tidak suruh. Tabernakel Musa semuanya lengkap kecuali tabut perjanjian. Waktu Daud jadi raja, dia ambil kembali tabut itu, dia bawa pulang ke Yerusalem. Dia bangun tenda pramuka, jelek banget. Tapi ditaruh tabut di situ. Ini yang dia buat. Dia melanggar semua peraturan keimamatan. Dia panggil seluruh rakyatnya. Worship God. This is God. 14.000 penyanyi dilantik. Yang kita bilang kita bawa pemulihan apa? Nyanyi-nyanyi. Iblis nggak takut, bos. Mari kamu lihat hasilnya. Apa yang Daud buat. Dia bilang ini, 33 tahun Daud menyenangkan hati Tuhan. Apa? Wujud nyatanya apa? Israel ada di puncak kejayaan. Bukan oleh kekuatan militer, ekonomi, no. Israel menjadi bangsa penyembah. Bangsa yang dipimpin oleh penyembahan. Saya mesti bilang, coba definisi, inikah penyembahan tadi? Ini penyembahan? Definisi ulang. Sorry, kamu jadi motivator di depan. Worship leaders bukan motivator.
Penyembahan tidak bisa disuruh. Penyembahan bukan repetisi. Penyembahan itu fresh. Kamu bisa menyembah kalau kamu punya hubungan dengan Tuhan. Kalau enggak, kamu bukan menyembah, kamu menyanyi. Tuhan enggak butuh fans. No, Tuhan enggak cari fans. Tuhan cari hubungan. Untuk hubungan ini dia mati. Dia bayar pakai mati. Kalau kamu ngerti, baru ini, this is the singing church. Kita perlu rubah total. Kalian mau tersinggung nggak apa-apa. Gue nggak balik lagi kok. Serius. Tapi kalau lu mau gila, lu mesti rubah total. Kamu nyanyi disuruh, berdiri disuruh, tepuk tangan disuruh, semua disuruh. Artinya Tuhan disembah karena disuruh. Kamu nggak salah karena yang bikin mereka. Itu begini, tentang saya dan Tuhan. Itu worship. Worship itu terminologi dari penyembahan itu namanya intimacy. Hubungan. Saudara, sebenarnya simple. Program kita yang rumit. Gereja ada untuk Tuhan. Harus ada 2 ciri yang menonjol dari gereja. Mau namanya apapun terserah. Tapi ciri ini harus menonjol kalau itu gereja. Apa itu? Kekudusan dan penyembahan. Karena kita kalau tapi kita terlalu rumit sampai kayak susah banget. Saudara, penyembahan itu apa sih? Apa sih? Hubungan. Financial breakthrough datang dari penyembahan. Kenapa lu ke dukun? Lu pengen kaya kan? Udahlah, nggak usah susah-susah. Kenapa ke Gunung Kawi? Kamu ingin semua, ingin jualan laku, iya kan? Udah. Nah, mari saya bilang, kamu punya yang lebih dari Gunung Kawi. Lu punya yang lebih dari segala dukun itu. Namanya Yesus. Masa lu nyembah raja nggak dapat fasilitas raja? Ada yang salah. Siapa yang sombong? Gubernur apa temannya? Nah, ngaku lu. Lu bukan teman. Kamu anak raja. Masa kamu nggak ada yang salah? Masa kamu nggak dapat fasilitasnya? Nah, ini yang kita perlu, berarti kita perlu definisi ulang. Doa kita fail. Teologi doa lu mesti dirubah. Kalau kamu doa sudah lama dan tidak dijawab, rubah doanya. Mungkin lu memang salah. Kenapa? Kita nggak kenal dia. Kita bilang kita kenal. Wow. Saudara, ini hubungan. Kata yang dipakai mendefinisikan penyembahan dalam bahasa Yunani bilang proskuneo. Diterjemahkan kiss, mencium. Ini bahasa orang dewasa. Artinya gini, Tuhan enggak bercanda. Nilai ini buat Tuhan melebihi apapun. Nilai penyembahan untuk Tuhan karena kerinduan Tuhan, hubungan. Nah, penyembahan diterjemahkan mencium. Coba saya tanya, kamu dicium dan mencium, apa alasannya? Jarak atau hubungan? Ya kan, ketemu orang kalau nggak punya hubungan cuman hai. Kalau hubungan dekat, kamu peluk, kamu cium, dicium, ya kan? Mau nggak keluar cium satpam di depan semua? Nah, lu pikir Tuhan murahan asal kita, oh itu udah nyembah? Enggak. 7 tahun saya ketipu di Ambon. Saya nggak bohong. Saya masuk Ambon, tahun ke-7 itu kerusuhan kan. Saya pikir keren. Saya pikir Tuhan suka. Mereka nyanyinya bagus. Orang Ambon suaranya keren. 1 tingkat di bawah malaikat. Jadi gue ketipu, maksudnya gitu. Gue pikir Tuhan suka. Sampai waktu kerusuhan baru saya tahu. Itu kayak puzzle satu-satu yang datang. Kenapa saya sampai terobsesi dengan penyembahan? Semua yang saya ajar dulu saya anggap saya seperti bohongin banyak orang. Oh,
Jadi dulu orang Amon bukan memuji, menyanyi. Kita mungkin menikmati musik, bukan Tuhan. Kita menikmati lagunya asik, kita bukan Tuhan. Alat ukur di sini kan perasaan. Perasaan jadi bukan iman. Semua kita karena kita nggak diajar. Alat ukurnya perasaan. Kita berusaha masuk. Ini perjanjian lama. Tuhan hadir, Pak. Dari mana lo tahu? Merinding. Di kuburan juga merinding. Kamu mesti tahu. Mau rasa mau enggak, kamu mesti tahu. Dia di sini. Saya nyembah. Nah, tapi kita makanya penyembahan ibadahmu jadi sangat teatrikal. Feel. Teatrikal artinya kamu audience, jemaat itu audience. Terserahlah motivasi walaupun kamu bilangnya firman di sini. Seorang worship leader mesti tahu momentum. Bagaimana? Dia tahu dia connect. Kita tidak perlu welcome Tuhan, man. Ini rumahnya. Bagaimana sih? Ini rumah dia. Kok kita yang welcome dia? Wow. Jadi kita tidak pernah jadi instrumennya. Nah, saya mau kasih tahu. Satu ayat lagi. 1 Samuel 16. Sebenarnya saya bilang ini, yang waktu saya datang pertama. Ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Berapa lama yang engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Pesan profetik dari ayat ini. Tuhan sedang bilang, berapa lama lagi? Tuhan bilang buat kami, kamu masih pegang yang sudah kutolak. Tuhan ngomong banyak gereja, berapa lama lagi kamu masih pegang yang aku sudah tolak. Tuhan tolak semua, metodologi kita, konsep-konsep kita, semuanya kita masih bawa itu terus. Tapi kita teriak kebangunan rohani, bohong semuanya. Sudahlah kita playing church, bermain-main kita. Kamu lihat, kamu kalau ada yang tampil beda dalam hidup ini, harusnya dia orang Kristen. Seharusnya. Adik saya, ini bicara 30 tahun lalu. Adik saya belum full time. Dia kerja di pabrik ban di Melbourne. Dia kerja, bikin ban. Dia bilang, Chris, kalau gue gak fit, jari gue juga bisa putus. Engine-nya bung, itu bikin ban, bikin. Jadi mesti fit. Dia bilang, sorry Chris, biar dengarnya Australia, tapi ini ateis semua. Bule-bule ini gak percaya Tuhan. Adik saya sekolahnya ekonomi, tapi dia lagi dengan mesin itu bisa Roh Kudus kasih inspirasi buat dia. Dia kayak bikin skripsi, dia bisa nulis kalau sistem mesin ini kamu rubah begini, akan tingkat produksi akan naik sekian persen. Blablabla. Dia kasih ke bosnya, bosnya ketawa. Tapi satu kali meeting dengan semua engineer, dia bilang, nih ada anak Asia nih, dia tulisin ini, coba lu pelajari. Mereka bilang, ini gila nih, dari mana dia tahu ini? Dan itu berhasil. Nah, adik saya tetap kerja ya buruh. Satu kali gerejanya mau ini ada mission trip ke China. Siapa yang mau ikut sana untuk 1-2 bulan di sana? Ayo, adik saya bilang, oke, gue mau deh. Mesti resign dong dari gereja, dari kerjaan dari pabrik. Dia pergi minta, saya mau keluar. Kenapa? Oh, ada mission trip ke China, ke gereja, saya mau ke situ. Tahu gak bosnya? Bosnya peluk dia. Sambil jalan. Dia bilang ini, Bram, kalau saya punya 10 orang kayak kamu di sini, gua keluarin semua ini orang.
Itu yang saya maksud, tampil beda. Etos kerjamu, semua itu. Terakhir, karena adik saya rubah sistem itu, dapat satu Camry, dia ini buat lo, gua kasih buat lo. Dia kasih satu Camry pakai ini. Terus dia bilang gini, kalau lihat ateis, dia bilang Bram, nanti kalau Tuhan kamu nggak bisa kasih makan lagi, kamu balik aja ke sini. Kamu balik lagi aja ke sini. Tapi yang saya mau bilang buat saudara, ini loh saudara, oke? Berapa lama lagi kita masih pegang yang Tuhan sudah tolak? Terjemahkan itu dalam setiap kamu punya ini. Oke, saya tutup dengan 2 spirit ini. Kamu lihat ya, ada 2 hal yang mempengaruhi. Ini spirit ini buat ibadah di gereja, ibadah kita pribadi. Ada 2 hal ini. Pertama, apakah kita lihat ini menjadi panggung atau mesbah? Panggung membuat orang menuntut. Mesbah membuat kita rela meletakkan. Waktu saya ngerti ini di Ambon, saya tutup pintu dari semuanya. Saya bangun, saya punya tim, saya menghabiskan 7 tahun untuk bangun. Saya nggak ngurus jemaat, saya bangun ini dulu. Saya mau mereka benar dulu. Sampai saya jamin mereka, kalau seluruh gereja nggak nyanyi, lu nggak salah. Tapi saya nggak mau ada bentuk komando sekecil apapun dari atas. Sebab saya mau lihat orang menyembah, bukan karena kamu jangan bikin acara dalam penyembahan. Saya nggak mau cacat, saya nggak mau dedikasikan ibadah saya cacat. Itu lama, itu bukan formula ya, jadi jangan ditiru. Kenapa butuh waktu lama? Karena orang Ambon so tahu. Nah itu aja, keras kepala. Jadi kalau mereka bilang, beta tahu pak, artinya belum tahu. Nah gitu. Jadi saya perlu ulang, nah gitu. Oke? Lihat, panggung membuat kita menghirup tepuk tangan, penghargaan. Mesbah jauh dari penghargaan. Kamu bikin semuanya murah. Kita teriak di depan, beri kemuliaan. Lu beri apa? Tepuk tangan kan? Kamu sedang bilang gini, tepuk tangan sama dengan kemuliaan. Atau kemuliaan sama dengan tepuk tangan. Kalau itu benar, berarti di lapangan bola lebih penuh kemuliaan. Kamu lihat, kita turunkan semua nilai-nilainya di bawah banget. Tapi ekspektasinya mau minta Tuhan buat dari mana? Latas buat saya. Ini latas, kita niru well yang dulu-dulu kok. Udah bikin album apalagi. Tapi salah. Beri kemuliaan. Kamu gak bisa beri kemuliaan, punya dia. Kamu kembalikan sebenarnya. Bilang aja beri tepuk tangan lah. Itu pun komando. Mestinya saking kamu excited tepuk tangan aja. Apa yang kekang kamu kayak gini? Agama. Religion spirit. Kamu mau berdiri sendiri, tunggu disuruh kan. Kamu takut berdiri. Kenapa? Malu kan. Padahal kita gak minta beras sama dia. Coba lihat. Panggung. Satu yang sifatnya sesaat. Mesbah. Everlasting. Panggung. Satu yang sifatnya egois, menuntut seperti itu. Menyilaukan, cemerlang. Lampu sorot. Panggung. Kita merasa penting. Panggung, kebanggaan. Mesbah, ekspresi tahu diri. Daud raja di istana. Tapi di sanctuary, ini mazmurnya. Aku seperti lembu yang mendungu di sampingmu Tuhan. Tahu diri. Wow, panggung, bau kedagingan yang menyengat.
Sekalipun dibungkus dengan parfum yang mahal. Mezbah, bau daging yang dipotong, yang diletakkan di atas air mata. Jangan menghina air mata penyembahan. Air mata orang yang menyembah tidak jatuh di tanah, ditampung dalam kirbat Allah. Saya tutup. Apa reward dari penyembahan? Rewardnya Tuhan sendiri. Mari worship team. Main aja dulu terus. Jemaat, mari stimulasi roh di dalam kamu. Mari saya mau bilang buat kamu, jangan izinkan orang di luar mendefinisikan hidupmu. Andi, jangan izinkan siapapun, mau itu ketua sinode kayak siapa, untuk definisi gereja ini. Mari saya bilang, Tuhan sayang kamu melebihi siapa yang bisa bilang sayang kamu. Lihat saya, kasih saya 2 menit. Kamu berdoa 5 jam, Tuhan dah tambah sayang. Mulai dia tabrak kamu punya belief system. Kamu tahu intimidasi? Tadi mobil lu kesenggol. Lu sih nggak doa pagi tadi. Kamu lihat? Ruko kebakar. Bisa intimidasi, bisa dari pendeta. Perpuluhan beres nggak? Atau kamu ada suara yang gitu, itu intimidasi. Kamu sakit, aduh nggak ke gereja sih kemarin. Kamu tahu giliran semua yang nggak bagus, Tuhan kita turunin derajatnya sama dengan penjahat. Lu pikir Tuhan bos mafia yang kalau nggak bayar uang keamanan gue bakar rumah lu? Kamu lihat. Nah, bagaimana kamu di satu sisi kamu berharap mujizat, kemuliaan, tapi di satu sisi kamu turunin derajatnya Tuhan. Hei, saya bilang, lu baca Alkitab 2 jam, Tuhan dah tambah sayang. Kenapa? Dia sudah sayang. Dia sudah sayang kamu. Paulus menulis, Kristus sudah mati selagi kamu dalam dosa. Jadi itu tuduhan-tuduhan, makanya religion spirit, ada belief system yang sudah bikin benteng kamu seperti itu. Ditambah dengan ajaran-ajaran yang kayak begini, ini dia. Kamu salah, sebut apa salah. Lu minta ampun, secepat lu tarik napas, pengampunan datang. Ngerti ini, saya nyembah Tuhan gak usah disuruh. Sebut, dosa paling parah apa dosa lo? Lu minta ampun, secepat tarik napas, pengampunan datang. Cuma pendeta yang bilang besok balik lagi. Mau gak kamu lihat itu?